Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sebelumnya, Bapak dan Ibu dari perangkat desa Mekar Mukti, kemudian para adik-adik Karang Taruna dari desa Mekar Mukti, dan adik-adik dari KKN Pelita Bangsa. Sebelumnya salam kenal, nama saya Wiji Safitri. Di sini saya sebagai dosen pembimbing lapangan untuk desa Mekar Mukti pada tahun 2021. Pada kesempatan kali ini nanti saya akan memberikan tutorial jadi bagaimana melakukan bagian dari yang namanya dokumen kontrol. Nah, itu merupakan bagian yang sangat penting ya, terutama untuk di organisasi, karena biasanya itu seringnya dokumen itu kalau bahasa Sundanya itu pabalatak gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut gitu ya, sebelum sistem atau mungkin suatu aplikasi itu ada gitu ya, jadi kita minimal gitu membuat suatu semacam kayak backup gitu ya, sebelum sistem itu ada untuk surat menyurat minimal seperti itu, jadi agar dokumen itu mudah tertelusur ya. Oke, terima kasih buat kesempatannya dan terima kasih buat waktunya untuk berdiskusi mengenai hal ini gitu. Nah, untuk pada bagian kali ini nanti yang akan saya sharingkan itu khususnya dalam pemberkasan di dalam surat menyurat, karena itu kemarin ketika kita ngobrol itu banyak yang memang kadang udah datang suratnya entah disimpan di mana gitu ya, terus kemudian ada yang bikin suratnya gitu kan, nulisnya di mana gitu. Nah, ini salah satu backup atau semacam bisa dijadikan sarana gitu ketika orang itu akan membuat surat menyurat gitu, semacam self service gitu ya. Nah, untuk hal tersebut saya akan men-sharingkan satu persatu. Mari kita mulai saudara-saudara. Nah, kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi kita akan membahas tentang dokumen kontrol, diantaranya salah satunya gitu ya, ini bagian dari dokumen kontrol juga tentang surat menyurat gitu. Jadi bagaimana membuat surat menyurat elektrik kemudian pemberkasan begitu. Nah, untuk khusus pada kali ini gitu, itu untuk membuat Google Form dan mailing ya. Oke. Nah, ini kalau kita bilang gitu ya, apa sih dokumen kontrol gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti ini. Jadi suatu sistem yang menangani masalah pencatatan transaksi dokumen yang terjadi dalam perusahaan ya, atau organisasi gitu, misalkan di perangkat desa gitu ya, di BUMDes gitu, terus kemudian di mana Karang Taruna gitu ya. Nah, kemudian dokumen kontrol itu salah satu prosedur yang harus dipenuhi bagi sebuah perusahaan untuk dapat memiliki sertifikat ISO. Nah, kalau memang masih misalkan jauh nih ke sana gitu, atau mungkin belum dalam waktu jangka panjang gitu, tapi kenapa enggak gitu, karena minimal itu dokumen itu bisa tertelusur dan dokumen itu ada recordnya. Nah, itu yang penting, karena ketika kadang gini, ketika suatu masalah terjadi baru kita tuh sadar, oh ya penting gitu ternyata dokumen itu. Nah gitu ya, minimal seperti itu. Nah, terus kemudian jadi pihak ISO 9000 ini pada dasarnya tidak menyebutkan secara eksplisit begitu mengenai keharusan gitu ya dokumen kontrol dengan standar tertentu. Tapi pihak ISO ini 9000 hanya mensyaratkan adanya prosedur kontrol dokumen dan kontrol dari record. Nah, salah satunya adalah pemberkasan dari dokumen itu sendiri. Nah, kemudian ada beberapa tugas ya dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pekerjaan pengendali dokumen. Jadi dalam sebuah organisasi itu ada orang atau PIC yang nantinya itu akan bertanggung jawab terhadap dokumen itu. Jadi kalau misalkan tidak ada orang yang bertanggung jawab, nanti akan bingung. Dokumen itu akan lebih sulit tertelusur. Misalkan ada undangan dari camat gitu, masuk suratnya ke desa. Nah, ketika tidak ada PIC, suratnya itu masuk kemana ya gitu. Ketika sudah masuk, siapa ya kemarin yang nyimpen gitu, padahal undangannya misalkan harus dibawa fotokopinya gitu sebagai bukti kalau dapat undangan gitu.
Nah itu kan bingung. Jadi harus ada PIC atau orang yang bertanggung jawab. Minimal misalkan belum ada pihak tertentu yang ditunjuk, itu minimal ada yang namanya apa ya? Ya harus ada gitu. Ditanggungjawabkan oleh siapa gitu, karena nantinya sebagai pihak yang akan ditanya gitu, dokumen itu ada di mana gitu, kapan datangnya surat itu gitu. Nah itu pernah ada kejadian, jadi semacam kesalahpahaman gitu ya. Eh, Misalkan begini, orang itu sudah dapat surat gitu tertanggal misalkan Selasa tanggal 10 Februari misalkan begitu. Cuma tanggal 10 Februari itu bukan Selasa gitu. Nah itu cara menelusurinya itu di mana? Di surat, di undangan minimal gitu ya. Nah itu buat memastikannya di situ. Nah terus kemudian beberapa tanggung jawab yang berkaitan itu diantaranya adalah membantu manajemen itu dalam menjalankan prosedur pengendalian dokumen. Jadi ada orang yang bertanggung jawab gitu ya, ketika dokumen itu sudah diberkaskan gitu ya, terus pengendaliannya gimana, termasuk salah satunya adalah berapa lama dokumen ini akan disimpan begitu. Jadi waktu atau masa kadaluarsanya itu berapa lama, nah gitu ya. Nah terus kemudian memasukkan data dokumen ke dalam daftar dokumen, memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan up to date. Nah ini penting gitu, karena kalau misalkan tidak ada pemberkasan, informasi yang kita berikan itu jadinya ragu-ragu. Kayaknya sih tanggal 30 gitu, ternyata tanggal 1 gitu. Nah ini yang seperti ini tuh kadang juga sering terjadi miskomunikasi ya. Dan beberapa yang lain gitu ya. Nah diantaranya yang paling penting gitu ya, salah satunya itu adalah mudah ditelusuri. Nah ini paling penting tuh, karena ketika tidak ada penanggung jawab seperti yang tadi, akan salah-salahan antara orang satu dan orang yang lainnya begitu. Nah terus kemudian kita akan langsung praktek gitu ya. Jadi langsung praktek biar nanti bisa lebih mudah untuk diaplikasikan. Nah prakteknya itu nanti khusus untuk surat menyurat. Ini baru mungkin bagian pertama gitu ya, yang sering kadang pabalatak di dalam suatu jadi kadang dokumen itu menyebar entah kemana gitu, jadi sulit untuk ditelusuri. Dan ketika orang itu membuat, saya mau pingin bikin surat gitu ya, surat keterangan gitu. Nah ketika pingin bikin surat keterangan, siapa nih yang udah pernah dapat gitu, kayaknya kemarin udah ngambil gitu, tapi kok ngambil lagi ya gitu. Akhirnya kertasnya ngeprint lagi gitu. Nah itu kan pengendalian di sana gitu ya. Nah itu bagaimana, jadi gimana caranya sih gitu biar salah satunya itu mengurangi tugas dari PIC di dalam dokumen di dalam organisasi itu sendiri. Salah satunya adalah menggunakan yang namanya self service atau input data sendiri. Jadi orang yang membutuhkan data itu menginput datanya sendiri begitu, atau self service. Nah ini lebih memudahkan kita sebagai orang yang akan membuat surat gitu, karena informasinya itu seperti alamat gitu ya, nama gitu ya, itu karena yang menulis itu dari pihak yang akan membuat, biasanya kemungkinan untuk salahnya harusnya gitu ya itu semakin kecil gitu. Karena apa? Nginput sendiri, nanti kalau nginputnya salah otomatis suratnya salah gitu. Nah itu nanti kita akan praktek menggunakan Google Form gitu ya. Jadi nanti kita tinggal kirim si Google Form itu ke orang yang akan bikin surat, atau kita bikin link begitu. Nah nanti tinggal isi dan datanya sudah nyampe ke kita, dan kita tinggal kasih waktu gitu ke orangnya, kira-kira berapa lama surat ini akan jadi. Nah seperti itu ya. Nah terus kemudian kita juga akan praktek bagaimana cara mailing gitu ya. Jadi melingkan antara data kita atau database kita dengan Word atau surat yang akan kita buat. Nah seperti itu. Nah ini akan memudahkan pekerjaan kita, karena kita tidak usah menulis surat itu banyak gitu. Jadi cukup satu konsep tapi bisa dipakai rame-rame gitu. Tapi kita tetap punya database yang tidak hilang gitu. Nah itu nanti di mailing ya. Kemudian apakah dokumen itu akan dicetak gitu ya berupa soft copy, atau mungkin di print gitu ya secara hard copy gitu ya. Nah terus kemudian di dalam
Nah, di dalam prakteknya itu ketika orang itu sudah menerima dokumen, apakah sudah lepas? Tidak. Jadi belum selesai pekerjaan itu. Ada yang namanya tanda terima dokumen. Karena apa? Ini agar mudah tertelusur tadi tujuan yang sebelumnya kita telah bahas. Jadi ketika suratnya sudah nyampe gitu ya, sudah dikasih ke pihak yang memang membutuhkan, belum selesai pekerjaan kita. Ada yang namanya tanda terima. Itu membuktikan bahwa orangnya sudah menerima surat gitu. Dan itu akan memudahkan kita ketika ada pihak yang memang tidak bertanggung jawab memanfaatkan itu gitu. Jadi mungkin orang yang tidak dikenal gitu ya, katanya diminta membuat surat untuk A gitu, ternyata bohong gitu, hanya untuk misalkan tahu gitu ya alamat orang itu di mana. Nah itu kan bahaya kalau dimanfaatkan oleh pihak yang memang tidak bertanggung jawab begitu. Nah terus kemudian sudah selesaikah gitu ya, sampai dokumen itu ada serah terimanya? Belum. Ada yang namanya pemberkasan. Nah pemberkasan itu sendiri adalah nanti ketika dokumen sudah diterima sama orang gitu yang memang membutuhkan, kita punya tanggung jawab lagi atau memberkaskan. Ini biasanya aturannya itu yang disepakati, ada yang pemberkasan berupa soft copy gitu ya, ada yang berupa mungkin hard copy, kita fotokopi gitu ya. Nah itu tergantung dari organisasi masing-masing gitu. Jadi biar ada bukti bahwa suratnya memang sudah kita cetak begitu, dan orangnya itu sudah menerima, taunya dari mandi kita terima ini begitu. Nah terus kemudian sudah selesaikah? Belum. Ada yang namanya pengarsipan. Nah kita arsipkan berkasnya berdasarkan apa? Periodenya, misalkan apakah mau diarsip itu bulanan gitu ya, tapi jangan sampai ditumpuk dokumennya banyak gitu ya, nggak diurutkan gitu, terus kemudian baru dirapikan dalam sebulan, nanti bingung. Jadi sebaiknya ini ada semacam daily activity gitu ya, jadi pekerjaan sehari-hari yang memang kalau misalkan ada yang bikin surat terus kemudian kita urutkan gitu, dari misalkan tanggal yang lama kemudian ke yang baru. Nah seperti itu. Jadi nanti untuk pengontrol kontrolnya itu dalam waktu sebulan gitu, sudah selesai belum gitu si suratnya, atau mungkin pemberkasannya sudah rapi atau belum gitu, kontrolnya dalam waktu sebulan tapi pekerjaannya dilakukan setiap hari. Nah kurang lebih seperti itu. Nah kita akan praktek bersama dari mulai membuat yang namanya Google Form. Nah ini semacam formulir gitu yang nantinya akan kita share gitu ke orang yang memang akan membuat surat. Jadi orangnya itu self service gitu. Jadi maksudnya adalah orangnya itu mengisi data sendiri. Jadi nanti pihak dari desa atau pihak dari Karang Taruna yang akan membuat surat itu tinggal mengecek apakah informasi yang telah diisi itu sudah betul begitu. Jadi mengurangi pekerjaan dari kita sebetulnya begitu. Nah mari kita praktek bersama bagaimana membuat Google Form. Nah untuk kali ini saya sudah menyiapkan, jadi kita akan membuat yang namanya surat keterangan warga. Ini sebagai contoh saja. Nah ini kurang lebih surat yang nantinya sebagai contoh akan kita buat ya. Jadi surat keterangan warga, di sini ada nomor, kemudian ini ada aturannya ya. Biasanya di setiap institusi internal itu ada aturannya, misalkan nomor berapa, kemudian keperluannya untuk apa gitu ya, tahun dan lain sebagainya. Misalkan ini contoh, karena ini surat keterangan, dengan ini saya bertanda tangan, misalkan namanya, ini hanya nama fiktif ya, jadi Haji Ridho Afandi, misalkan jabatan ketua RT, misalkan begitu. Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa nama tercantum di bawah ini adalah benar-benar warga RT bla 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 gitu, misalkan ini ya, ini kurang A ya. Nama, nik, jenis kelamin, alamat, status. Nah sampai bawah. Nah ketika kita akan membuat suratnya kurang lebih nanti seperti ini yang akan di print. Kita membutuhkan data. Yang pertama adalah nama, yang kedua nik, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat alamat, yang kelima status. Ini disesuaikan ya, tidak harus seperti ini ya, jadi tergantung dari kebutuhan. Nah ketika kita membutuhkan data ini untuk mengurangi salah satunya pekerjaan kita dan minimal gitu ya, dengan menggunakan self service, kita menggunakan Google Form yang dapat kita pakai di Gmail gitu ya. Kita tinggal ketikkan gmail.com,
Kemudian setelah terbuka Gmailnya, di sini ada semacam kayak garis gitu ya di sebelah kanan atas. Di sini titik 9 ini, di sini. Nah, ini titik 9 ini kita pencet gitu ya, kita klik. Nanti akan keluar seperti ini tampilan. Nah, kita langsung klik gitu ya. Itu adalah drive yang ini. Boleh langsung ke docs gitu ya, tapi biar kita tahu nanti isi semuanya kurang lebih kayak gimana ya, kita langsung ke drive dulu boleh. Nah, begini. Nah, setelah tampil gitu ya, kita tinggal pencet pojok kiri atas, ada tulisan, ada lambang plus, tulisan baru ini yang saya tunjuk nih, kursornya kiri atas. Kita tinggal pencet klik gitu ya. Nah, terus ada yang namanya Google Formulir tuh ke bawah, Google Formulir nih. Ini ada formulir kosong, ada dari template. Kita coba yang formulir kosong ya, biar menyesuaikan. Nah, ini ada formulir yang bisa kita isi. Isinya apa? Berdasarkan keperluan. Judulnya adalah surat keterangan warga. Nah, kita tinggal isi ya. Data pembuatan surat keterangan warga. Nah, kita deskripsikan di sini, misalkan deskripsi itu penjelasan ya. Jadi untuk apa formulir ini itu diisi gitu ya. Misalkan silahkan diisi data berikut ini untuk keperluan pembuatan surat keterangan warga, begitu. Catatan, misalkan menggunakan huruf kapital dan kecil misalkan ya, jadi tidak menggunakan huruf kapital semua begitu ya. Terus diisi dengan data yang benar, titik gitu ya. Nah, setelah itu kita langsung diklik yang bawahnya ini. Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kita perlunya data apa? Nah, data yang kita butuhkan misalkan nama ya. Kita langsung ketik nama Anda. Nama lengkap ya. Nah, ini ada pilihan jawaban singkat, paragraf, dan lain-lain ya. Kita klik paragraf aja karena nama itu mungkin ada yang panjang ya. Paragraf. Nah, kita ada di sini yang harus dicentang. Ini ada tulisan wajib diisi. Di sini kita geser ke kanan. Jadi memang harus diisi. Ketika tidak diisi, tidak akan bisa dikirim ke kita datanya, begitu ya. Karena itu data yang penting semua, gitu. Nah, ada pertanyaan berikutnya, nick dan lain-lain ini di bawah belum. Nah, kita caranya tinggal di copy. Caranya yang ini. Tuh ada kertas 2 ya di sini tuh. Duplikasikan. Nah, nick, nah nomor induk ya, silahkan isi nick Anda, nomor induk kependudukan. Nah, yang dapat dilihat di KTP Anda ya, takutnya nanti orangnya bingung, jadi kita kasih keterangan ya. Jawaban singkat. Nah, karena ini nick itu adalah nomor, biar memastikan yang diisi itu betul gitu ya. Nah, kita bisa mengisi gitu ya dengan angka. Nah, atau misalkan kita pakai jawaban singkat juga nggak apa-apa ya. Kita pakai jawaban singkat aja, yaitu wajib diisi, sudah digeser ke kanan, kita tinggal copy lagi. Oke. Selanjutnya adalah jenis kelamin, kita tulis jenis kelamin. Nah, ini kita tinggal bikin pilihan saja ya, biar nanti seragam di situ ya, tidak ada yang menambahkan hal-hal lain.
Jadi di jenis kelamin ini kita tinggal kasih opsi ya. Jadi biar tidak ada tambahan lagi selain pria dan wanita ya. Berarti jenis kelamin laki-laki. Di sini kita tulis saja ya. Jadi di sini diganti pilihan ganda ya, bukan jawaban singkat tapi pilihan ganda. Jadi nanti orangnya tinggal memilih ya, laki-laki dan perempuan tentunya ya. Oke, ini sudah di ke kanan ini ya, di wajib. Nah, kita copy lagi. Alamat dan status ya, alamat lengkap. Nah, dalam kurung sesuai dengan KTP Anda, begitu. Jawabannya apa? Bukan pilihan ganda. Karena banyak sekali alamatnya ya. Jadi kita tinggal paragraf aja. Nanti orang tinggal mengisi ya. Kemudian kita copy lagi. Satu lagi status. Nah, status Anda ya. Status silahkan dipilih, misalkan pilihan ya, kita kasih pilihan lajang, menikah, misalkan cerai hidup, cerai mati. Nah, misalkan begitu. Nah, sudah, datanya sudah kita buat. Nah, kita akan gunakan ini sebagai formulir buat orang-orang yang nantinya akan membuat surat keterangan, begitu. Kita tinggal kirim. Atau kalau misalkan kita tidak akan kirim sekarang, kita tinggal salin, buat salinan. Kita tinggal salin boleh gitu ya, atau kirim dulu ya, misalkan untuk membuat apa, dapatkan linknya ya. Nah, nanti akan muncul kotak seperti ini. Nah, kita klik aja yang ini nih, bagian kayak rantai yang di sini. Kemudian kita centang ini, perpendek URL. Jadi biar formulirnya itu nggak panjang gitu ya. Kita salin. Ini ada tulisan salin, salin. Nah, begitu. Sudah, biarkan aja formulir ini seperti ini. Kita simpan dulu misalkan ya. Simpan dulu. Klik kanan, kemudian di paste ini. Nah, nantinya ketika ada orang atau kita bikin suatu pengumuman begitu ya, jika Anda akan membuat surat keterangan warga, silakan mengisi form di bawah ini. Nah, ini formnya yang akan disertakan di situ. Nah, nanti warga akan mengisi tuh ketika akan membuat surat keterangan. Nah, ngisinya itu ya tadi pertanyaannya. Nah, nantinya kita tinggal ngecek siapa aja sih yang akan bikin surat keterangan gitu ya. Nah, cara ngeceknya di mana? Di Google Drive itu lagi. Nah, nanti kurang lebih ada kayak begini ketika kita buka Google Drive gitu ya. Ada formulir, terus ini karena judulnya data pembuatan surat keterangan warga, di sini akan muncul. Nah, nanti bentuknya kita tinggal klik gitu ya datanya. Nah, bentuknya kurang lebih yang akan kita terima itu ketika kita download itu dalam bentuk Excel kayak begini. Ini contoh ya. Jadi nanti siapa aja sih warga yang sudah yang akan bikin surat keterangan, kita dapatnya itu form udah ada ininya apa? Datanya. Kita tinggal nanti bikin saja kayak gitu. Nah, ini kurang lebih saya sudah rapihkan bentuknya kayak begini ya. Untuk apa? Untuk orang yang sudah mengisi dari Google Form yang akan membuat surat keterangan warga. Nah, ini nama fiktif ya. Ini Jalan Banteng semua. Karena saya samakan. Tapi kalau memang nanti akan membuat beda ya beda gitu ya isinya, tergantung data yang diisi. Nah, ini misalkan saya pakai kode surat, ada internal ada eksternal gitu ya. Jadi diperlukannya misalkan untuk internal saja si surat itu, atau untuk eksternal misalkan untuk ke pihak lain gitu yang ada di luar desa gitu. Nah, contohnya kayak begitu. Nah, ini kurang lebih kayak begini. Nah, inilah yang nanti akan menjadi database kita sebagai pedoman nanti membuat yang namanya surat keterangan warga. Kita tidak usah membuat suratnya itu berkali-kali gitu ya, diketik berkali-kali terus kemudian kita isi manual gitu, tidak usah. Kita sudah punya database di sini. Nah, di sini gitu. Nah, caranya gimana untuk apa? Membuatnya itu dengan yang namanya mailing ya. Ini saya keluar dulu, kita akan praktek membuat yang kedua yaitu mailing ya. Saya keluar dulu.
Nah, ini kita akan membuat mailing di sini ya, di sini mailing. Saya akan bikin yang baru dulu ya, karena itu sudah saya mailingkan ya, nanti takutnya bingung ya. Nah, contoh ya. Nah, cara mailing itu gimana? Kita langsung ya. Ini kan udah ada konsep suratnya. Kita tinggal klik di sini. Itu ada tombol mailing tuh di atas. Ini kursornya saya bawa ke atas, ke atas ada tulisan mailing ya. Form, insert, design, page layout, reference, mailing. Nah, di sini klik mailingnya. Dah. Sudah ya. Kemudian kita langsung ke yang ada kayak surat begini nih. Ada tulisan start mail match. Nah, kita tinggal klik. Tuh, ada segitiga ke bawah, start mail match, klik ya. Nah, kemudian klik step by step mail match with wizard ya, kita klik. Nah, kemudian ada apa aja tuh di situ ya. Nah, ada apa aja di sini? Nah, ada apa aja di sini? Ada tombolnya ya. Nah, sudah masuk ke sini. Kemudian ini ada tulisan pojok kanan bawah, next starting document. Nah, ini tuh kita klik ya. Apalagi klik lagi. Nah, kemudian setelah kita sampai step ketiga di sini tuh di bawah, kita ketik browse yang ini. Nah, browse. Terus kemudian kita cari data Excel tadi itu tempatnya ada di mana. Jadi diingat-ingat ya. Tempatnya tadi ada di mana, kita harus ingat-ingat ya. Setelah kita ingat yang tadi data Excelnya, kita klik gitu ya. Setelah kita klik gitu ya, kita kemudian open. Nah, tuh ada data warga RT 1. Kemudian kita oke. Ini centang aja semua, udah kayak begitu, biarin. Kita klik oke. Nah, kemudian next lagi. Step 5 kita next, step 6 kita next. Nah, selesai belum? Selanjutnya kita akan mengisi ya. Diisi, ini mau diisi pakai apa di sini ya, nomornya. Nah, kita cara ngisinya di mana? Kita masih di mailing yang tadi. Kita di sini ada tulisan insert merge file field ya, di sini klik ya segitiga ke bawah. Nomor surat, ini kan ada nomor surat, kode surat, nama warga. Karena itu nomor, berarti kita ketik yang nomor surat, klik. Nah, langsung satu. Kemudian kode ya, yang kedua kode surat. Nah, kemudian nama, siapa namanya, kita isi nama warga lagi. Set. NIK, set. Jenis kelamin, set. Alamat, set. Status, set. Nah, sudah jadi ya. Terus kalau misalkan mau nyetak orang yang berikutnya gimana? Gampang. Tinggal kita pencet ini. Nah, ini perhatikan di sini. Ini saya bawa kursornya ke sini. Ini masih di mailing ya. Ini ada tulisan 1. Misalkan mau nyetak punya orang kedua, tinggal digeser. Set. Sudah nama Mita. Data yang bawahnya juga sudah berubah. Ini kebetulan karena saya nulisnya sama gitu ya. Jadi sama. Kalau memang datanya berbeda ya itu akan berubah. Saya mau nyetak orang ketiga, ketik lagi Randy. Nah, sudah berbeda. Mau di print gimana? Tinggal di print ya. Caranya kita klik yang ini, masih di mailing ya. Klik yang ini, kemudian di print dokumen. Nah, mau semuanya kah gitu ya yang ada di data itu, atau dari halaman berapa, dari orang ke berapa? Misalkan saya mau print dari orang ke-1 sampai orang ke-3. Oke. Nah, ini saya nggak ketik oke ya, nanti langsung ke print ya. Misalkan oke gitu di sini. Nah, tuh ada mau di print dalam bentuk apa gitu ya, di sini udah ada di sini. Ya. Nah, nanti langsung ke print gitu, orang 1 ke 3. Tadi orang pertama kita lihat Sarif.
orang kedua Mita, orang ketiga Randy. Nah, itu akan langsung terprint. Nah, jadi mudah ya saudara-saudara untuk membuatnya. Jadi kita tidak usah ngetik sendiri gitu ya, capek-capek gitu ya. Kemudian memberkaskan, jadi orang sudah self service gitu ya. Terus kemudian kita tinggal memastikan bahwa alamatnya itu benar, begitu. Dan kemudian kita tinggal setelah memastikan, tinggal di pengumuman itu misalkan 2 hari silakan diambil suratnya di balai desa, misalkan begitu. Nah, tinggal diambil sama yang bersangkutan di balai desa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah diambil gitu ya, tugas kita sudah selesai belum? Yang tadi, tanda terima jangan lupa. Untuk apa? Agar dokumennya tertelusur. Dibuat saja semacam tanda terima ya. Kalau memang belum ada yang versi elektroniknya, bisa dibuat dengan buku gitu ya, misalkan nomor gitu. Terus kemudian nama, surat apa gitu ya. Terus kemudian tanggal, terus yang menerima siapa, tanda tangan. Nah, di situ. Terus petugas, paraf. Nah, nanti akan mudah tertelusur. Suatu ketika misalkan ada yang komplain gitu, saya belum menerima dokumen gitu, ada kok buktinya, kita cek aja gitu di buku tersebut. Nah, ini tanggal sekian diterima, dibawa sama orang ini, petugasnya ini sudah jelas. Nah, itu agar mudah tertelusur ya. Terus kemudian diberkaskan, dokumen yang tadi diberkaskan, entah misalkan di fotokopi kemudian kita susun, atau kita misalkan scan kemudian kita bikin folder begitu. Nah, ini mungkin di tahap berikutnya ya, karena fokus kita untuk saat ini hanya di Google Form dan mailing gitu ya. Nah, terus kemudian disimpan. Nah, ini tergantung pengarsipannya itu misalkan 1 bulan kah atau triwulan kah gitu ya. Nah, itu tergantung dari aturannya masing-masing begitu. Nah, kita sudah praktek gitu ya. Nah, praktek kita sudah selesai. Nah, begitu ya. Jadi sangat mudah membuat dokumen atau membuat apa. Nah, jadi sangat mudah ya membuat formulir gitu ya, dan surat menyurat yang sangat mudah ya. Jadi kita punya database, kemudian kita bikinnya satu konsep aja gitu ya untuk surat tertentu, kemudian tinggal print begitu ya. Mungkin begitu rekan-rekan semua yang dapat saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Untuk lebihnya kita diskusi mungkin suatu saat kita akan bertemu lagi di lain kesempatan gitu ya, untuk tindak lanjut bagaimana praktek secara misalkan langsung gitu, karena kebetulan sedang pandemi. Jadi mungkin untuk bertemu secara tatap muka langsung nanti kita akan benar-benar jaga protokol kesehatannya. Nah, sekian yang bisa saya sharingkan, semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.